Balik sampai Indonesia malam, saudara, polisi masih terus menyelidiki kasus penembakan yang terjadi di pintu keluar tol Bintaro, tepatnya di sekitar Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang menyebabkan 1 orang tewas. Polisi mengaku sudah mengetahui kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Satu dari 2 korban kasus penembakan oleh orang tak dikenal di pintu keluar tol Bintaro meninggal minggu kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan korban meninggal karena luka di bagian perut. Benar ya, 1 korban meninggal dunia ya. Ya, kemudian kasus ini masih dalam penyelidikan ya, Polres Metro Jakarta Selatan maupun Polda Metro Jaya. Sementara 1 korban lainnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemarin sudah dilakukan perawatan oleh dokter spesialis bedah digestif ya. Saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Aziz Ardiansah menyatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi identitas kendaraan pelaku penembakan. Kami sudah mengetahui atau memperoleh beberapa data, beberapa informasi, hasil olah TKP juga dapat, CCTV juga ada, identitas dari kendaraan yang diduga pelaku kita juga sudah dapatkan. Kasus penembakan terjadi di pintu keluar tol Bintaro, Jakarta Selatan pada Jumat 26 November pukul 19 waktu Indonesia Barat. 2 orang terluka dalam kejadian ini. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, 1 korban meninggal dunia. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian untuk mencari pelaku yang melarikan diri setelah melakukan aksinya. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang kini berada di tempat kejadian perkara penembakan orang tak dikenal yang menyebabkan 1 orang tewas di pintu keluar tol di sekitar Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Putu, Anda bisa gambarkan posisi detil Anda berdiri saat ini yang diduga kemudian menjadi tempat kejadian perkara penembakan oleh orang tak dikenal yang menyebabkan 1 orang tewas. Ya, selamat malam Aiman dan juga saudara. Sebetulnya titik ataupun juga persis TKP dari aksi penembakan yang akhirnya menewaskan 1 orang di kawasan ruas jalan tol Jor ini memang masih menjadi tanda tanya karena memang dari pihak kepolisian sendiri belum memastikan di mana tepatnya aksi tersebut terjadi. Tetapi tadi kami, tim jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan mencoba mengonfirmasi kepada beberapa pihak warga yang kemudian berada di sekitar lokasi saat ini saya berdiri, menyampaikan bahwa memang titik inilah yang paling mendekati begitu terkait dengan bagaimana informasi-informasi yang beredar, di mana sempat terdengar 2 kali suara ledakan. Pada mulanya berdasarkan informasi dari pihak yang tidak ingin disebutkan namanya, Aiman dan juga saudara, menyebut bahwa memang sempat mendengar 2 kali suara ledakan. Ini tepatnya berada di persimpangan exit tol Pondok Indah. Maksud kami di Pondok Pinang di kawasan Jakarta Selatan. Memang kalau melihat bagaimana kemudian situasinya ketika baru keluar dari exit tol, ini memang merupakan tempat yang cukup sepi, di mana di sisi kiri ini merupakan bangunan kosong, kemudian juga tidak ada warga yang tinggal di sekitar kawasan ini, dan juga kawasan di sekitar daerah ini juga jalanannya ini merupakan jalanan 1 arah. Begitu, baru beberapa meter setelahnya sekitar 200 sampai 300 meter ini baru ada beberapa warung-warung, kemudian juga ada persimpangan di mana tentu saja di situ ada banyak CCTV. Nah, hal ini juga kemudian yang menjadi tanda tanya karena ketika tadi kami mencoba mengonfirmasi kepada warga yang ada di sekitar kawasan ini memang menyebut sempat mendengar suara ledakan, tetapi pihaknya ini tidak melihat secara langsung di lokasi apakah kemudian ada aksi penembakan, kejar-kejaran, bahkan mereka juga mengaku tidak mengetahui apakah korban dan pelaku ini menggunakan kendaraan berwarna apa, kemudian juga plat nomor dan lain sebagainya. Jadi memang yang menjadi kunci adalah seperti yang juga disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Humas dari Polda Metro Jaya yang menyebut bahwa memang pihak kepolisian baik itu dari Polres Jakarta Selatan ataupun juga dari Polda Metro Jaya ini memang masih menyelidiki. Tadi kami juga mencoba mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian begitu terkait dengan upaya penyelidikan ini, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah terkait bagaimana mengecek CCTV baik itu yang ada di ruas jalan tol ataupun juga CCTV dari beberapa gedung yang ada di area ini.
Kemudian juga ada beberapa saksi yang dimintai keterangan untuk memastikan sebetulnya kejadian ini, peristiwa ini terjadi pada pukul berapa. Karena kalau berdasarkan informasi dari pihak kepolisian yang sudah disampaikan, memang ini terjadi pada pukul 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi juga ada warga yang menyebut mendengarnya ini jauh lebih malam lagi, bahkan memasuki waktu dini hari. Tentu saja informasi ini baru bisa kemudian diyakini kebenarannya ketika proses penyelidikan ini sudah selesai dilakukan. Tetapi yang pasti pihak kepolisian masih memburu pelaku yang melakukan aksi tersebut. Kemudian juga pihak kepolisian ini memastikan bahwa sudah mengantongi identitas ataupun juga nomor kendaraan dari pihak yang diduga merupakan pelaku dari peristiwa ini. Aiman. Ya, perkembangan terakhir terkait dengan peristiwa ini, polisi sudah mengetahui CCTV dan juga identitas dari mobil ya, belum pelaku yang kemudian diduga melakukan penembakan. Apakah ada petunjuk lain yang kemudian Anda dapatkan dari pihak kepolisian soal identitas pelaku, motif dan lain sebagainya? Mungkin Anda sudah mendapatkan, Niputu? Terkait dengan motif ini masih belum diketahui, tetapi kalau berbicara terkait dengan identitas korban, ini berdasarkan informasi sementara diketahui bahwa korban ini merupakan sebelumnya ini menaiki satu kendaraan keluar di exit tol bersama, sebetulnya di dalam kendaraan tersebut ada 3 orang, di mana 2 menjadi korban penembakan, sementara 1 lagi selamat, dan satu pihak inilah kemudian yang membawa 2 kawannya ini untuk ke Rumah Sakit Pelni yang kemudian akhirnya dirujuk ke RS Polri. Dari informasi tersebut diketahui bahwa ketiga orang tersebut dan di mana 2 diantaranya menjadi korban ini merupakan warga sipil. Hanya itu saja informasi yang berhasil kami himpun. Kami belum mengetahui apa kemudian yang menjadi konflik ataupun juga pemicu dari aksi penembakan ini, terutama juga terkait dengan identitas dan juga motif dari pelaku untuk kemudian melakukan aksi nekatnya begitu, menembak 2 orang dan akhirnya menyebabkan 1 diantaranya tewas. Ini masih kita tunggu, dan kalau berdasarkan informasi dari pihak kepolisian ini memang menyebut setelah nanti menemukan informasi-informasi baru dan bisa dipastikan kebenarannya setelah mencocokkan CCTV, kesaksian dan lain sebagainya, nantinya akan disampaikan kepada publik, dan waktunya ini juga masih kita tunggu, dan yang bisa dipastikan hanya bahwa pihak kepolisian menjanjikan bahwa informasi tersebut akan disampaikan dalam waktu secepatnya. Aiman. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari exit tol atau pintu keluar tol di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan.